Kalau lu ngerasa tante lu gitu-gitu, lu bilang lu bandel, lu gak terdidik segala macemnya, semua hal buruk yang diomongin, lu lihat diri lu, please banget lihat diri lu, jangan salahin tante lu doang. Lu bener nggak? Apa karena lu ngerasa lu anak haram, lu haram beneran, kelakuan lu jadi haram? Jujur teman gue yang anak haram kelakuannya haram, ngerti nggak lu? Dia tahu dia anak haram, dia hancur beneran. Tapi kalau misalnya lu ngerasa enggak kok, gue udah bener, tapi gue tetap diginiin perkara gue anak haram doang, gue tetap dibedakan, gue tetap diacuhkan segala macam. Apalagi lu bilang nyokap lu nggak peduli, ayah lu pergi. Sini gue kasih tau, nggak selamanya keluarga itu bisa mendorong lu, nggak selamanya keluarga itu sih positif. Keluarga itu bisa toksik, keluarga itu bisa meracuni lu. Jadi kalau lu merasa keluarga itu tidak mendukung lu dan menekan lu dan menghancurkan mental lu, quit, pergi sekarang dari keluarga itu. Oke? Mau nyari apa? No one's love you. Di situ, lu pasti akan ada tempat yang akan menerima lu. Lu pasti akan ada tempat yang bikin lu nyaman, yang percaya sama lu, yang tidak mengharamkan lu untuk punya tujuan hidup dalam hidup ini. Ya lu harus punya lingkungan yang mendukung itu, dan lu harus percaya sama diri lu. Lu nih udah nggak percaya diri lu sejak lu lahir, tau gak? Karena lu tahu lu anak haram, lu udah mengharamkan diri lu kayak gue apaan sih? Aduh gue gagal nih, gue bukan hal yang diinginkan. Jadi lu nggak akan punya tujuan hidup karena lu menyesali kehidupan lu. Ngerti nggak? Mulai sekarang ya, ngerti gak sih Pril? Tinggalin aja keluarga lu, nggak apa-apa, mendingan gembel tahu daripada ngumpul sama setan, bener nggak? Tapi kalau dia masih kecil, kita lihat. Coba dengar suaranya, coba lihat. Di ini sih di. Yes, gimana ya? Lo kan udah nanya sama gue ya, gue kasih solusi. Kalau emang lu belum mampu untuk berdiri sendiri, nggak apa-apa tinggal di situ. Tapi tahan mental aja, anggap aja dia yang gila. Kalau emang lu waras ya, kan tadi gue bilang introspeksi diri dulu. Kelakuan lu haram nggak? Kalau kelakuan lu nggak haram, udah lu tahan-tahanin aja. Lu bikin lingkungan baru, incer lingkungan baru perlahan, diem-diem. Kalau menurut aku sih sama kayak. Gue nggak suka. Kayak Gue nggak bakalan mendukung dia untuk tinggal di keluarganya. ya kalau gue setuju sama lo. Karena ibunya pun nggak memanusiakan dia. Cuma kalau misalnya dia emang belum mampu untuk keluar dari rumah, karena kan keluar dari rumah kan di Indonesia apalagi tinggal sendiri kan berat ya, nggak kayak di luar negeri yang 18 tahun udah dilepas sama orang tuanya. Nggak apa-apa tinggal di situ dan tetap jadi orang baik aja, karena menurut aku nggak ada ruginya jadi orang baik. Jadi orang baik tuh tetap akan diuntungkan kok nanti ke depannya gitu. Ya gak sih? Iya benar. Karena mau sejahatnya keluarga, tapi kalau kita tetap baik sama mereka yang bakalan malu karena gila gue udah jahatin dia tapi dia tetap baik sama gue. Pasti ada rewardnya. Iya, dan semoga nanti mungkin dia, kalau di Indonesia kan kita bisa keluar rumah kalau nikah kan. Ya semoga nanti mungkin jawabannya di situ gitu, mungkin bisa ketemu pasangan yang bisa nerima apa adanya. Menurut lu untuk menemukan jati diri dia, untuk tidak menyesali apa jati dirinya dia? Menurut aku ya, aku susah banget ngomong anak itu gitu ya, anak di luar nikah lah gitu, terlahir di dalam hubungan yang tidak sah gitu, yang nggak nikah, itu bukan salah anaknya, kan anaknya nggak tahu apa-apa, tinggal anaknya kan lahir aja gitu tanpa tahu ini gue lahir, ibu gue sama bapak gue nikah apa enggak ya, kan kita nggak tahu apa-apa, kita terlahir di dunia ya karena kita terlahir di dunia dan nggak tahu apa-apa soal lahir di luar nikah atau enggak. Jadi it's not your fault, posisi kamu sekarang itu bukan salah kamu gitu, dan ini salah keadaan aja. Jadi ngapain kamu harus kayak berkecil diri, apalagi tante-tante kamu yang ngatain kamu. Buat apa, orang bukan salah kamu kok. Kalau emang kamu anak di luar nikah, terus kenapa? Terus kalau lu orangnya benar, lu ngerasa tante lu udah keterlaluan, lawan aja. Gitu ya? Iya nggak sih, lawan, maksudnya lawan bukan yang. Iya, bukan yang lawan banget gitu ya, cuma maksudnya fight back. Iya gitu. fight back gitu. Jangan tuh
Ya anjir gua haram banget deh udah deh. Iya. Jangan kayak gitu Iya, lah. jangan Enggak nelen. kok gitu. Jangan nelen mentah-mentah apa yang Iya. orang tuh omongin ke kita gitu. Dibilang anak haram kita telan gitu kan, dibilang jahat kita telan. Jadi kita juga harus berkaca kalau kita ngerasa kita nggak jahat dan nggak merugikan orang lain, kenapa harus ngerasa? Dan posisi kamu sekarang, aku tekanin sekali lagi, bukan salah kamu, it's not your fault. Jadi kamu berhak menjalankan hidup kamu senormal-normal mungkin tanpa harus mikirin posisi kamu ini anak apalah, kayak it's not your fault. And the most important thing, kamu bisa bangun, bisa kembangin potensi kamu sih, kayak sukanya apa dikembangin ya kan. Pertama-tama sih menurut gua ketemu lingkungan yang benar dulu sih, real. Iya. Karena lingkungannya tuh membunuh, ngerti gak sih? Iya sih. Jadi dia nggak akan melek atau nggak lo? Keluarganya sendiri. Tapi lo bisa jadi selebgram awalnya gimana? Hah? Awalnya? Oh jadi selebgram? Ya. Maksudnya ini jati diri lo kan, lo seneng Iya. gitu interact with Emang people. dari kecil gua demen tampil. Emang lo demen tampil, jadi ini jati diri lo kan. Nah lo bisa kayak sekarang kenapa? Awalnya? Iya karena gue bergaul sama orang-orang yang ada di bidangnya. Jadi lo bergaul sama orang-orang yang ada di bidangnya, terus lo ngeposting tiba-tiba viral gitu. Nah mungkin dia juga bisa ngelakuin yang sama, misalnya dia suka masak nih, atau dia suka bikin film gitu ya. Cari lingkungan yang sesuai sama potensi dia ya gak sih? Iya. Jadi dia bisa maju juga gitu. Iya jangan stuck di Satu lingkungan itu. Udah ganti-ganti udah terlalu banyak pesannya. Serius kan? Hai I, apa kabar? Baik. Semoga Akrab baik-baik deh aja kamu. ya. Kita terakhir ketemu itu tahun lalu, Hah udah pernah ketemu sama gue? bulan September. Ya udah deh. Serius? Ketemuan. Bercanda neng. Oh udah pernah ketemu. Ingat lo? Tanggal 22 Ingat. Keren. waktu kamu promo danor Sunyaruri di Iya. Jogja. Ya Ingat. udah, ini nggak cerita nih. Terus sekarang kangen banget. Pas Oh, banget buat lu nih. kamu buka sesi horor ya. Nah, Oh, ini aku cerita tuh horor. paling tertarik banget sih kalau Dia cerita horor. soal horor, karena aku punya pengalaman. Dan itu bener-bener kayak gak bakal aku lupain seumur hidup aku. Jadi itu ceritanya waktu aku KKN di salah satu desa di Jogja gitu kan, di salah satu dusun desa gitulah di Jogja. Jangan. Itu tahun 2017, aku masih ingat banget. Dan itu sekitar bulan Agustus deh kalau nggak salah. Nah, aku tuh kayak emang bener-bener nggak pernah sensitif sama sekali sebelumnya. Bener-bener nggak pernah sensitif, bener-bener nggak pernah bisa ngerasain kayak gitu. Sampai lihat pun tuh kayaknya belum pernah, jangan sampai gitu ya kan. Aku tuh berdoa selalu kayak gitu. Nah, ceritanya waktu itu aku baru KKN beberapa hari gitu, kalau nggak salah tuh seminggu, 5 hari atau 6 hari gitu kan. Nah, itu ada acara rapat. Jadi rumahnya kepala dusun aku itu tuh kayak jadi itu rumah sampingnya tuh bener-bener rumah kosong, nggak ada yang nempatin, sampai banyak rumputnya gitu. Terus sampingnya lagi tuh rumah joglo, bukan rumah joglo sih, kayak kayak tempat perkumpulan gitu, cuman bentuknya kayak joglo gitu dan sering dibuat acara. Nah, pas malam itu waktu aku OTW jalan ke tempat rapat itu, aku tuh kayak ngeliat sosok nenek, wajahnya tuh bersih gitu, itu senyum gitu ke arah aku dan bener-bener senyum kayak gitu. Cuman aku mikirnya itu paling orang biasa ya kayak gitu. Nah, aku baru cerita ke temen aku waktu aku pulang dari rapat itu, karena bener-bener tuh aku kayaknya aku nggak bisa deh nyimpen sendiri pengalaman aku. Apa itu sih? kayak gitu. Orang pada gak kuat timbang sendiri. Timbang sih, oke gue hargain. Iya. Ngelihat nenek-nenek loh, hantu loh itu di desa, lu juga pasti takut. Ya gue mau cerita aja, ada nenek-nenek itu. Lu malah Lu heboh, lu bener-bener batin, gara-gara nenek-nenek. Kenal kagak, dikebukin enggak lo betul nenek-nenek, batin lo sama dia. kalau ngeliat hantu langsung kan lu ceritain. Bilang aja, siapa ya ada nenek-nenek, lihat nggak lo, nggak ngeliat, oh setan tuh. Oh langsung. Ini enggak batin, setan sampai buka, setan bukan. Udah tuh aku cerita bener-bener cerita sama teman-teman aku kayak gitu, teman-teman kelompok aku.
terus tuh mereka kayak serius, iya beneran serius deh sumpah, aku bilang kayak gitu kan. Soalnya pada nggak percaya gitu, kecuali temen aku yang indigo satu itu kan, dia tuh kayak ya udah percaya aja gitu ya, karena emang apa ya namanya, tiap orang tuh emang nggak banyak yang nggak sensitif, banyak yang nggak bisa ngerasain. Tetapi terkadang di saat-saat waktu tertentu itu emang kayak temenku tuh kayak emang bisa ngeliat gitu loh. Terus singkat cerita waktu itu Singkat cerita, omongan lo nih banyak. Sabar. Kesel gue. Singkat cerita. Sabar. jadi udah akhir KKN itu aku inget banget, itu ada pensi di tanggal pentas seni gitu, itu Agustusan waktu itu, di tanggal 26 Agustus 2017. Oke. Kenapa sih orang-orang nggak pada to the point, really? Nggak ngerti. Sumpah. Harus ada perintilan-perintilan. Sumpah ini nggak bisa ke play nih, aku tutupin namanya. Sumpah ini nggak bisa ke play, boy. Kayak mau udah pingsan, Udah sih, dia nafas, kesurupan. kesemutan seluruh badan. Nah, akhirnya aku dibawa ke puskesmas di situ. Dibawa ke puskesmas, katanya di dalam perjalanan ketika aku dibawa ke puskesmas pakai mobil gitu kan, entah mobil tetangga atau mobilnya kepala dusunku, aku lupa, pokoknya itu aku dibawa pakai mobil. Katanya di jalan itu kita nabrak sesuatu gitu dan nyenggol spion, bener-bener rusak spionnya, kayak kacanya tuh jatuh gitu loh, jatuh pang. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Nggak ada sama sekali yang nyentuh spion aku, spion mobil yang membawa aku itu tuh nggak ada nyentuh apapun, kayak ya udah kesamber aja, nggak ngerti kesamber apa kayak gitu. Makanya yang ngebawa aku, temenku sama yang ngebawa aku tuh kayak heran, kenapa kok bisa jatuh sendiri kacanya kayak gitu. Oh, jadi ini pokoknya dia sakit, dibawa, mobilnya nabrak, tapi nggak ada yang tabrak Aku sampai sebenarnya. puskesmas, aku diperiksa, lemas kayak gitu, katanya tuh aku tuh nggak kenapa-napa, kayak cuman mungkin kecapean kayak gitu kan. Cuman kepala dusunku tuh kayak nggak percaya gitu loh. Akhirnya dia bawa orang pintar, dan aku nggak ngerti, aku bener-bener nggak ngerti. Aku tuh disuruh lepas semua perhiasan aku, jadi kalung, anting, cincin, gelang kayak gitu, pokoknya semuanya harus dilepas. Aku nggak tahu kenapa Emang nggak ada ATM? aku disuruh buat melepas itu semua. Kayak ada yang aneh gak sih, soalnya belum ada penjelasan dari mereka semua, termasuk teman-teman aku tuh masih pada ngurusin pensi juga kan. Karena Kayak- kalau nungguin penjelasan lo kayak gini, iya, kayak belum kasih lo nggak diobatin, lo udah enak duluan, lo ditinggal atau kalau mau gigit lo kerang. kayak gitu Semutan. sih. Terus abis itu Oke, abis itu apa? Jadi dia itu intinya dia sakit ke puskesmas, terus dipretelin bandanya. terus semuanya itu dibuka, dia disuruh ngebuka perhiasan. Terus abis itu semua teman-teman aku jenguk aku di puskesmas, termasuk kepala dusun dan orang pinternya itu. Dan di situ kata temen aku, Lel, kamu tahu nggak kamu kenapa bisa pingsan segala macam? Kamu itu sebenarnya kemasukan, cuman karena imanmu insya Allah kuat, yang masukin kamu itu. Dari cara ngomongnya aja bukan bocah iman bet ya. Bocah action tau gak lu? Bocah tampil. Iya gak? Sabar. Bocah tampil, bocah kayak itu. Dan gue tuh tahu banget, belum nyantai kalau ngomong cerita biasa aja. Sabar. Belum Anak bener-bener lebay. ya, belum Canda, sampai Canda. dalam kamu kayak gitu. Kalau kamu udah dikemasukan, katanya ya nggak tahu apa yang terjadi kayak gitu. Alhamdulillahnya aku cuman kayak kayak cuman diikutin aja, belum dimasukin kayak gitu Ditempelin. katanya. Gue dipegang-pegang. Coba lihat fotonya dulu, gak usah di dalam dulu. Lihat fotonya. Biar gue lebih nikmat membenci dia. Aku adalah ciri-cirinya yaitu nenek-nenek pakai baju putih, pakai nggak tahu pakai jilbab apa enggak, pokoknya dia itu intinya pengen ngikutin aku kayak gitu. Really, lu percaya gak? Yang gue peragain tuh beneran kayak dia yang ngomong dia. Coba. Nih sumpah. Surprisingly lagi, itu adalah sosok yang aku lihat waktu di Joglo. Aku tuh kayak, oh my god, berarti bener dong, kayak Ini anak Lu
Lu dengerin dia makan. Oh iya. Jadi lu percaya nggak? Kalau real enggaknya gue nggak peduli. Tapi Dari cara ngomongnya gue nggak suka. Gue nggak suka kepribadiannya, gue nggak suka. lu belum pernah ketemu lah sama dia. I don't mind. I hate her. Wah. Tuh HP siapa? Gua. Itu HP dia. Coba lihat Prim. Ini yang tadi nih. Ini lu kepencet. Jadi, oke. Jadi intinya Dia capek, Prim. dia itu Pengen cerita kakaknya aja pakai aku pernah ketemu kamu, kangen banget. Ngapain ngobrol lo? ngobrol sih. Ngobrol. Kangen banget, oke. Jadi Prim juga kangen sama kamu. Bohongin. Enggak peduli dia. enak aja. Kesel gue. Jadi peduli nggak sama dia? peduli Peduli. loh gua. Kalau nggak peduli gua nggak dengerin sampai habis. Ini gua dengerin sampai habis loh. Apa tanggapan lo? Gue gak kuat. Gue gak bisa mau kayak tolong anjrit. Lu nggak bisa ya dengerin suratan panjang-panjang ya? Bukan masalah curhat, gue bisa dengerin curhat yang masuk akal, Pril. Tapi mungkin ini bener KKN. Yang maksud gue yang penting gitu. Yang lu tau curhat nggak, Pril? Kak, aku kemarin gini. Nih mendiagnosa anak kanker sendiri. Ini lu kesurupan, ngelihat orang kesurupan, ngelihat. Lu nggak kesurupan, lu nggak ditampakin, lu nggak dicolek. Bener nggak? Lu ngelihat orang kesurupan dan lu nggak tahan apa nyimpen itu sendiri. Lo. Bener nggak gue? Ini lagi KKN. Tibang keraba aja lu cerita ke Penny. Ketempelan. Lu ceritain di sini. Lu ini tuh konsumsi publik tau nggak? Ini harus yang berisi. Ada pesan moralnya kayak gitu. Timbang keram ketempelan. Ada loh pesan moralnya. Oke, apa? Pesan moralnya harus beriman. Jadi dia nggak kesurupan. Dia cuma ketempelan doang. Bril, mana ada orang beriman mengakui dirinya beriman, Bril? Dia bilang dirinya beriman. Gue nggak bisa. Sabar. Gue orangnya nggak bisa sama hal yang aneh. Sabar. Ngerti nggak? Sabar. Lu udah terlalu banyak ngebaca pertanyaan-pertanyaan. Lu tau nggak? Online. Mereka kan pada nggak bisa tuh. Apa? Aku nggak bisa, nggak tahu mau cerita ke siapa. Aku terlalu ngebatin. Lama-lama gue yang batin tuh di sini. Lu ngebatin dengerin curhatan-curhatan orang ya. Ya kalau menurut aku itu gue serem sih menurut gue. Serem di bagian mananya, Pril? Oh, di bagian spion kali serem ya? Enggak, karena lu bayangin deh, lu KKN Aha. di satu desa, terus tiba-tiba lu ngeliat nenek-nenek Surprisingly senyumin ada lu. nenek-nenek. Iya, Surprisingly ada nenek-nenek senyumin lu. Terus lu tiba-tiba sakit, abis itu lu mau dibawa ke puskesmas, mobil lu nabrak tapi nggak ada yang ditabrak. Terus pas di puskesmas lu disuruh pretelin perhiasan lu. Abis itu ternyata lu ditempelin sama nenek-nenek yang senyumin lu. Serem tau? Serem sih. Tapi lu tuh ngemas ceritanya. Bagus kalau gua nggak mau ceritanya ya. Dianya ngemasnya tuh nggak enak. Ngemasnya tuh ngemas kepanjangan banget. Jadi mendingan gua yang dengerin, gua yang rangkum, lu baru Gak respon. usah, gue tuh pengen Iya. kayak gini. Oh ya, oke. Gue pengen tahu lu setahan apa. Kalau gua mah emang ini kerjaan gua. Lu tahan tuh. Gua kayak gitu. dengerin mereka semua curhat dan Lu gua gak takut respon. gila. Karena gue emang seneng aja gitu. Oke, gue akan mencoba untuk senang. Coba lo. Ini udah terakhir nih. Ini terakhir nih. Nah. Udah mencet lagi. Aku bercerita di sini soal pengalaman horor yang aku rasain dari kecil. Dari kecil, Aku itu bisa ngeliat apa gimana, tapi ini benar-benar kayak nyata. Bahkan sampai sekarang aku masih ingat kejadian itu. Padahal udah kayak bertahun-tahun. Aku lupa di umur 6 apa 7 tahun gitu aku ngerasain ini. Kan kamar aku sama WC aku tuh sebelahan kan. Nah, aku di situ posisinya pas banget tidur sendirian. Nah, aku kalau nggak salah waktu itu hujan deras banget, duduk kayak saut-sautan gitu kak. Apa? Aku tidur, tapi kayak orang ketakutan. Gitu. Beruduk saut-sautan. Kayak mau bangun tapi kayak jangan bangun. Iya, gue ngerti. Tapi kayak
I've been there. Aku nggak ngerti. Maksud gue pernah kayak gitu. Ya ketakutan biasa, ngerti gak sih? Dia lagi cerita aja. Terus aku Itu gue yakin banyak banget orang yang pernah kayak gitu, ngerti gak sih? Lu lagi geluduk terus lu kayak takut gak lama duduk? bad trip. Maksudnya lagi parno. Kayak orang takut gimana sih? Ya, ngerti, Terus ngerti, nggak maksudnya. lama ada yang ngetok pintu aku. Terus ada yang ngetok. Tapi pas di sini aku merem gara-gara aku ketakutan. Ada yang ngetok, terus kayak pintu kebuka. Akhirnya aku di situ kayak bangun, tapi bangun mata aku kayak masih kecil gitu, melek tapi masih kecil. Kakak tahu kan kayak Ngerti. orang ngintip tuh gimana? Ya udah ngerti. Aku ngeliat kayak di belakang pintu kayak sosok warna ungu. Kakak tahu kan Patrick yang di SpongeBob, film SpongeBob itu? Sabar. Itu kayak gitu kan, kayak segitiga tapi warnanya ungu. Dia Sabar. kayak Sabar. diem, nggak lama aku liatin, tapi aku liatin itu Oke. Sumpah, hantu kayak Patrick. Oke, hujan terus. Lu melek ada Patrick. Oke, sejauh so far gue masih bisa sabar ya. tapi aku liatinnya kayak Lu liatin lama-lama jadi SpongeBob gitu. terus nggak ngerti diliatinnya berapa lah Ternyata setelah lu sadar lu Sandy. diliatin lama, kayak mungkin bosan kali dari diri akunya gitu, kayak ngeliatin dia nggak ngapa-ngapain juga sih. Lu liatin bad trip nggak jelas gitu. Udah diem doang. Lu pengen dia apa-apain? Nggak ganggu aku, akhirnya kayak udah aku tinggal tidur gitu. Tapi bentuknya kayak Patrick. Ini serius. Serius. Kayak ada yang ngomong bangun, akhirnya aku bangun kan. Oh, Suara anak kecil di belakang. oke, lu tidur, lu nih gue nggak tahu ya hubungannya kamar lu di samping WC apa. Sama lu ngeliat Patrick. Di situ Jadi kayak lu tuh nggak perlu cerita kamar lu di samping WC. Ngerti nggak? Lu panjang-panjangin durasi. Oke, gue ngerti. Lu tidur pas geluduk, gue ngerti itu takut. Pengen melek tapi malas, kayak takut ngeliat. Pas melek beneran, ada Patrick. Udah tuh Patrick, lu tatap-tatapan, lama-lamaan nggak kuat kan lu akhirnya lu tidur. Lu tinggal tidur, Patricknya ngedimin lu, dikacangin. Oke. Pas aku bangun tuh dia kayak udah di depan aku kak. Patrick di depan lo. Percis diem aja berdiri, diem. Terus kayak aku ngeliatin gitu, aku kayak ngomong siapa, tapi dia bangun gak ngomong apa, gak ngejawab juga. Terus gak lama dari aku tanya siapa, dia nggak jawab, dia kayak ngomong balik ke aku, tidur lagi aja, jadi gitu. Tapi bahasa dia tuh kayak dia ngomong mulutnya nggak berucap, nggak komat kamit kan. Iya. Kalau orang ngomong tuh Iya, komat udah ngerti. kamit kan. Iya ngerti. Iya, nggak ngerti dia Iya. ngomong atau gimana, tapi aku kedengeran dia ngomong. Sumpah yang dari tadi tuh gue ngerasa netizen lu tuh kayak ngadepin orang gak waras, tau gak lu? Ngerti gak lu? Kayak dia beranggapan lu tuh lebih bodoh daripada mereka. Penjelasannya tuh berlebihan. Ngerti gak lu? Kalau gue tuh cerita to the point, jebret. Kalau netizen lu tuh enggak kayak, kak gini lu ngerti gak sih? Jadi gini. Kayak dia tuh ngeremehin lu banget, tau gak lu? Gue tuh kesel netizen. Enggak, ini gara-gara dia bilang hantunya kayak Patrick. Jadi pas dia bilang hantunya ngomong sama dia, gue bayangin Patrick yang ngomong. Emang gue juga ngapain Patrick kok. Iya gimana dong? Tapi kan jadi nggak serem. Biarin deh urusan si Patrick. Habis dia ngomong kayak gitu, aku langsung tidur. Nggak tahu, kayak tidur aja sampai pagi bangun. Terus tetap ada Patrick gitu. Terus pas aku bangun tuh pintu benar-benar kebuka. Aku nggak ngerti itu emang udah ada orang yang masuk, orang tua aku udah masuk atau belum. Tapi kayak benar-benar kebuka, tapi gebukanya tuh kayak sedikit gitu. Kayak bekas yang Patrick gitu ya. Nggak buka ngablak banget. Ya, gue coba ngerti lu nih. Gue coba untuk percaya. Kayak gitu. Aku nggak pernah mau yang namanya tidur sendirian, pasti ayo temenin aku tidur kayak gitu. Jadi kayak harus ada yang nemenin, nggak boleh sendirian. Kalau tidur sendiri dalam hati was-was, jangan sampai kayak gitu. Sumpah nggak ngerti, karena hal kecil kayak gitu sampai sekarang masih kebawa. Kalau kecil ya nggak bakal kebawa sampai sekarang lah. Enggak, ini mungkin ceritanya ya serem kalau dia nggak ngejelasin hantunya kayak Patrick. Sumpah gue jadi ngebayangin Patrick, boy. Iya, ungu segitiga.
Ungu segitiga. Ya udah ungu segitiga, udah lupakan Patrick, hapus Patrick dari perbincangan ini. Oke. Ungu segitiga. Ungu, jadi jadi sosoknya ungu Segitiga. segitiga, terus gitu. Ungu segitiga. Apa ya ungu segitiga? Gue minta maaf. Sumpah April, gue yang minta maaf. Gue minta maaf ya, kayaknya gue orang yang buruk banget deh. Gue orang yang gue akuin. Tapi dengan ungu segitiga, gue nggak bisa bantu. Gue nyerah. Ungu segitiga apaan? Ngomong tidur aja lagi. Untung nggak dibekap. Diudahin pih. Langsung udah jatuh lo ini sama lo. Well, udah selesai nih VM. Udah. Respon lo apa nih? Ada di program Dengarkan Curhatku, ini program gue yang udah running loh. Respon lo apa? Kayaknya setelah ini gue bakal jadi Patrick. Gue gak tau. Lo bisa gak? Lo bisa gak dengerin curhatan netizen panjang-panjang Gak kayak bisa, gue? gue depresi. Lo gak bisa ya? Dan Lu tau percaya, gak? lu liat gue gak? Gue depresi beneran kan? Iya lo depresi lo. Keanu abis dari program kita langsung depresi lo. Gue paling gak bisa ngadepin hal-hal ribet, hal-hal menyapein, hal-hal goblok, hal gak masuk akal. Bagi gue, yang tadi lu lontarkan itu hal yang receh dan lu lebay-lebayin. Ngerti gak? Karena iya ya, karena cerita horor sih ya soalnya. Nah, satu yang tadi bagus tuh yang Yang anak-anak. anak di luar nikah. Lo kalau nggak dengerin curhatan gue yang kemarin, sesi kemarin itu pusing sih lo akan stres. Di abuse sama suaminya, Itu gue lebih suka kayak gitu. dipukul. Gue lebih suka kayak gitu daripada lu ngeliatin orang kesurupan lu gak kuat cerita. Daripada lu nih pegawai di mana? Kenapa mental lu pada cupu banget? Intinya adalah walaupun Keanu itu ya ngomongnya begitu, tapi dia tuh sebenarnya baik. Dia tuh intinya mental kita tuh nggak boleh cupu, bener gak sih? Iya, lu tuh harus hargai diri lu lah. Benar. Hargain diri lu. Masa ngeliat orang kesurupan lu pendem sampai depresi? Nggak usah ya. Gak masuk akal. Lu tuh nyampein diri lu. Kalau lu ngeliat orang kesurupan, emang lu gimana? Ya cerita, mah tadi orang kesurupan, temen gua. Tadi ada orang kesurupan di sekolah gua, gila. Lagian goblok banget, warna dipotong. Ini enggak, depresi diem, mandi kepikiran. Apa yang ganti keprili? Apa ngembirin voice note bisik-bisik? Kan ada gangguan lo. Coba periksa psikolog deh. Something definitely wrong with you guys. Oke, dia ini versi ininya ya. Kalau gue nih versi seriusnya. Gue soalnya Enggak, tell me I'm wrong. Iya, lu benar juga. Tell me I'm wrong. Iya, lu benar juga. Bener kok, emang. Ada salahnya nggak dari setiap pembantahan gua? Nggak ada, emang. Nggak ada. Kalau misalnya lu kesel sama penjelasan gua, ya karena lu nggak suka gua bantah. Karena lu ngerasa keanehan dan kegilaan lo bener. Enggak. Dan kalau nggak gua giniin, lu bakal gila dan aneh selama-lamanya. Iya, sabar. Bener nggak? Iya kan tapi. Sabar. Intinya adalah kita nggak boleh mendem cerita, apalagi kalau ceritanya itu sebenarnya. Tadi juga gue suka tuh yang dikatain hitam. Oh itu nggak Lu boleh. nggak apa-apa, maksudnya dia curhat bener dong. Iya. Dia mengalami sesuatu, dia dikata-katain, Iya. sampai kena dikatain orang tuanya lah. Body shaming itu soalnya isu Iya. juga loh di Indonesia. Banyak loh yang ngata-ngatain Iya. orang nggak mikir. Nah itu nggak apa-apa lu ceritain, gue dikatain hitam, sampai lu aja hitam apalagi keluarga lu itu parah. Akan ada solusi untuk itu, untuk apa tekanan yang lu alamin. Dan tadi respon lu udah nggak usah ditemenin tuh orang gitu kan. Iya. Dan kalau cowok yang katanya itu biasanya suka. Nah sama yang sisanya aneh-aneh. Sadar deh, sadar please, gue minta maaf, gue minta ampun. Jangan sampai gue udah nggak minta maaf lu, gue gebukin, gue cari lu. Hah? Gue mandiin biar sadar lu. Intinya adalah dengarkan curhatku kali ini lebih fun, gue ketawa mulu. Ini Intinya malah waras. gue ketawa mulu woy. Kayak ada Keanu di sini, aku nggak bisa berhenti ketawa ya. Dengerin curhatan kalian aku serius, beneran serius. Tapi Gue juga mencoba serius, Bre. tapi ngeliat ekspresi lo, Tapi gue gue ketawa. mencoba serius. Iya, lo bisa serius tadi. Gue tuh mencoba serius. Tapi pertanyaannya tuh napol gitu. Ngerti nggak lu? Apaan nih? Nggak jelas. Ngerti nggak sih? Iya. Sebenarnya lo bisa serius tadi, buktinya lo serius sampai bikin gue Iya. nangis gila. Jadi intinya adalah terima kasih udah Intinya curhat jadi kali orang ini. jelas. Kayak surprisingly jelas. Oke.
Pokoknya intinya thank you udah curhat. Kecil atau gede masalah kalian, kadarnya orang beda-beda. Mungkin menurut kalian itu emang gede. Ya mungkin menurut kalian ngeliat orang kesurupan dan gak bisa cerita itu gede. Oke, gua hargai itu. Kalau orang-orang beda-beda. Iya dong, orang Ya beda-beda. gua hargain. Intinya adalah jangan pernah Gua mendem hargain, curhatan. Dan Gua hargain itu. iya, lu jangan. Dia ngeliat orang. Gue gak terima lu. Sampai kapan gue gak terima lu cerita lu ngeliat orang kesurupan. Lu buang-buang waktu. Sampai KKN gue gak terima sama lu. Gue cari lu. Gue tempelin lu. Intinya adalah jadi orang tuh yang kuat, nggak boleh menganggap diri kita itu jelek atau apa, karena cantik itu relatif. Semua Tuhan itu nyiptain kita punya kelebihan masing-masing. Dan kalau misalnya iman kita kuat, kita tidak akan pernah Melihat nenek-nenek senyum gitu. Ya bener banget. nggak, intinya jangan takut sama Buktinya diri teman kita. lo aja yang peduli cuma temen lo yang indigo. Temen lo yang indigo apa? Buktinya di indigo dia cuma ngadain kegilaan lo karena dia bosan. Bayangin. Aneh banget gak tuh hidup lo? Intinya nggak usah takut sama hantu udah. Iya gak sih? Takut wajar, Pril. Oke, takut wajar. Takut wajar. Takut wajar, tapi oke takut wajar. Tapi ketakutan lu ini aneh. Ngerti gak sih? Gue juga takut. Lu tau deh, taruh gue di kuburan sendirian. Takut Stres ya? gue. Iya sih, emang. Stres gua. Ya tapi lu apaan sih? Lu kenapa? Ngerti gak sih? Ngerti. Kesemutan. Intinya Berasa lu dipretelin. Enggak gitu gua hargain. Iya. Intinya boleh takut tapi jangan takut berlebihan dan jangan merasa keancam karena kita itu masih punya Tuhan. Jangan ngerasa kancem karena itu Patrick. Itu Patrick, lu kenal dia. Lu paling tahu konsep itu, lu paling kenal dia siapa. Dan lu masih trauma sampai sekarang. Lu kemana aja? Masa lu gak tahu Patrick sih? Lu gak percaya sama Patrick? Lu udah hilang, udah lost trust tuh sama dia. Ya pokoknya intinya selamat kalian ketawa-ketawa hari ini. Antara ketawa nendam sih dia nanya sama gue. Pril udah mengalin bener-bener sama si Keanu, gue dijirin orang gila. Emang lu gila ya? Gue capek ketawa. Coba nanya langsung di gue lu. Ini Lu apain? gue timpuk mic-nya. Bener-bener sampai tete gue gelap. Aduh. Nah ini dengarkan curhatku kayak ini emang bervariatif kan. Biasanya gue yang serius banget sampai konten tuh kayak dark banget gitu. Ini juga dark banget loh. Mental illness banget ini. Sumpah. Iya kan? Lu yang jadi mental illness Iya. gara-gara di program ini. Iya. Terima. Tanggapan gue sama program ini, dengarkan curhatku. Tuh kan mulut gue. Dengarkan curhatku. Itu bagus banget. Kalau netizennya memanfaatkan, karena Prilly tuh orangnya baik banget. Prilly tuh orangnya open minded. Prilly tuh orangnya waras. Prilly orangnya tahu apa yang harus dijawab, ngerti nggak lo? Dia orangnya ngejaga perasaan lo. Kalau gue tuh nggak, gue nggak ngejaga perasaan lo. Gue jawab apa yang menurut gue bener. Ngerti nggak? Lu ini udah beruntung nih, dapat apa? Penasehat kayak dia. Lu tanya tuh Prilly nggak penting. Lu pikir lu siapa ini Prilly? Sumpah lo ini tak kabur mampus lu cerita Patrick. Ini tuh wadah yang sangat bagus loh. Bagus ya. Mesti nggak lo buat sharing, nama lu disensor. Kalau lu kan lu sebut tuh nama. Kalau itu kan Q&A doang. Oh iya, gini. Walaupun elang itu ya bercanda lang. Kayak gitu. Dan terus udah kayak gitu. Ya bagi gue Prilly terlalu berharga untuk lu giniin. Oke. Ngerti gak sih? Oke, makasih. Dan netizennya juga cuman ngejelasin perkara tidur ketakutan aja berulang-ulang. Lu nganggap dia bodoh. Ngerti gak? Itu tuh lu jawab sekali Prilly ngerti. Paham mampus tuh gak lo? Terima kasih sudah. Gue gak menjadi- terima lu gitu. Oh iya, makasih lo udah. Ini bagus gak banget. main-main. Programnya bagus banget. Oh wow. Semoga besok-besok yang nanya lebih berkualitas, lebih benar-benar punya bermasalah ya. Benar-benar masalah yang nggak bisa lu ungkapin. Lu harus cerita. Lu ngerti kan? Iya, Nggak ngerti. ngerti karena lu beda mindsetnya. Perkara bocah
Gue tadi katain hitam. Kesel banget gue. Oke, terima kasih Keanu atas tanggapannya. Next time, oke, kita akan menangani kasus-kasus lebih serius. Terima kasih. Gue banget.